Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di pelajaran bahasa Indonesia. Masih bersama Ibu. Alhamdulillah semuanya naik ya di kelas 11 ini. Baik, sebelum memasuki materi, Ibu harapkan kalian menyiapkan dan membuka buku paket kelas 11 ini. Lalu siapkan juga satu buah buku catatan. Karena untuk kali ini Ibu tugaskan kalian mencatat apa yang Ibu paparkan dalam video ini. Dimengerti ya? Baik, langsung saja kita masuk ke materi pertama, yaitu teks prosedur kompleks. Apa sih yang dimaksud dengan teks prosedur kompleks? Teks prosedur kompleks adalah jenis teks yang menunjukkan dan menjelaskan sebuah proses dalam membuat atau mengoperasikan sesuatu. Proses membuat atau mengoperasikan sesuatu dikerjakan melalui langkah-langkah sistematis atau teratur. Langkah-langkah dalam teks prosedur kompleks harus dilakukan agar suatu tindakan dapat terlaksana dengan baik. Pada teks prosedur, langkah-langkah itu merupakan urutan yang biasanya tidak dapat diubah urutannya. Langkah awal menjadi penentu langkah-langkah berikutnya. Kemudian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, teks prosedur kompleks adalah tahap-tahap kegiatan untuk menyelesaikan suatu aktivitas. Jadi, sebuah teks prosedur memberikan pengetahuan bagi kita bagaimana sesuatu dikerjakan melalui serangkaian langkah-langkah atau tindakan. Tujuan teks prosedur kompleks adalah memberitahu pembaca cara melakukan atau membuat sesuatu. Informasi disajikan dengan urutan dan peristiwa yang logis, artinya masuk akal. Peristiwa tersebut biasanya dibagi menjadi beberapa langkah yang terpisah. Langkah-langkah dalam penulisan prosedur kompleks memudahkan pembaca dalam memahami inti dari teks yang disampaikan. Nah, dari sini kalian sudah dapat memahami bahwa teks prosedur kompleks merupakan teks yang berisi langkah-langkah membuat atau melakukan sesuatu. Teks prosedur sebenarnya ada dua, teks prosedur kompleks yang akan kita pelajari kali ini dan teks prosedur sederhana. Kalau teks prosedur sederhana sama, isinya berupa langkah-langkah juga, tetapi langkah-langkah atau cara membuat atau cara melakukan sesuatu tersebut masih sederhana. Perbedaannya adalah kalau teks prosedur kompleks tidak dapat dilakukan oleh semua orang, sedangkan teks prosedur sederhana dapat dilakukan oleh semua orang. Perbedaan kedua, teks prosedur kompleks urutannya tidak bisa di langkah-langkah atau dipindah-pindahkan. Kalau teks prosedur sederhana bisa, urutannya bisa di langkah-langkah. Kemudian perbedaan ketiga dalam segi biaya. Untuk teks prosedur kompleks memerlukan biaya yang sangat besar atau yang lumayan besar. Kalau sedangkan teks prosedur sederhana biayanya tidak terlalu besar, malah cenderung lebih murah. Begitu ya. Silakan kalian catat. Berikutnya, struktur teks prosedur kompleks. Nah, ini kita sering sekali belajar struktur ya. Karena dalam setiap teks pasti ada strukturnya. Nah, di sini ada 3 struktur dalam teks prosedur kompleks. Yang pertama bagian tujuan, yang kedua bagian material, yang ketiga bagian langkah-langkah. 1. Bagian tujuan berisi tujuan dari pembuatan teks prosedur tersebut atau hasil akhir yang akan dicapai, dapat berupa judul. Jadi ketika teks prosedur kompleks tidak ada paragrafnya, langsung saja ke bahan-bahan. Begitu. Nah, berarti yang bagian tujuannya adalah hanya judul, tetapi ketika ada paragraf itu merupakan bagian tujuan. Nanti akan Ibu tunjukkan ya. Yang kedua, bagian material. Bagian material berisi informasi tentang alat atau bahan yang dibutuhkan. Namun tidak semua teks prosedur terdapat bagian ini. Umumnya terdapat dalam resep makanan. Yang ketiga, bagian langkah-langkah berisi cara-cara yang ditempuh untuk mencapai tujuan. Bagian ini biasanya tidak dapat diubah urutannya. Begitu ya. Ini sangat mudah dan kalian juga sebenarnya sering melakukan walaupun tidak ditulis, begitu ya. Selanjutnya ialah kebahasaan teks prosedur kompleks. Kebahasaan memang banyak ya, tetapi yang akan kita fokuskan hanya 4 ini dalam teks prosedur kompleks. Yang pertama yaitu kata kerja imperatif atau kata lainnya ialah kata perintah.
Pada teks prosedur banyak dijumpai kalimat perintah. Konsekuensi dari penggunaan kalimat perintah banyak pula pemakaian kata kerja imperatif, yakni kata yang menyatakan perintah, keharusan, atau larangan. Contoh kata kerja imperatif ialah masukkan, letakkan, irislah, jangan lakukan, atau jangan pecahkan, bla 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 ya, dan lain-lain. Yang kedua, verba material dan verba tingkah laku. Verba sendiri ialah kata kerja. Oke, jadi kata kerja material dan kata kerja tingkah laku. Verba material merupakan yang mengacu pada tindakan fisik. Contohnya, angkat, gosok, naik, bawa, gitu. Sedangkan verba tingkah laku adalah tindakan yang dilakukan dengan ungkapan. Contohnya, melihat, tercium, memandangi, dan lain-lain. Yang ketiga ialah frasa. Frasa adalah kelompok kata atau gabungan dua kata atau lebih yang membentuk satu kesatuan dan memiliki satu makna gramatikal. Dalam setiap pola kalimat, frasa biasanya mengacu pada satu pola, yakni bisa subjek atau predikat atau objek atau pelengkap atau keterangan. Namun, pola kalimat tersebut harus memiliki dua kata atau lebih. Sebenarnya frasa itu apa, Bu? Lihat dan perhatikan contoh berikut ini. Nah, ada sebuah kalimat, ibu sedang memasak ikan lele. Karena tadi frasa itu gabungan dua kata atau lebih ya, yang memiliki makna gramatikal. Makna gramatikal apa, Bu? Makna kamus. Jadi punya makna tersendiri ya. Oke, kita lihat. Oke, ibu sedang memasak ikan lele. Ibu merupakan subjek. Sedang memasak itu predikat. Ikan lele adalah objek. Masih ingat ya pola kalimat SPOK, subjek, predikat, objek, dan keterangan. Urutannya tidak bisa dibalik-balik, tetapi kata-katanya bisa dibalik-balik. Hanya saja penggunaannya berbeda. Oke, SPO di sini tidak ada keterangan. Nah, yang mana frasanya? Perhatikan kata sedang memasak dan ikan lele. Itu merupakan dua kata kan? Oke, sedang memasak merupakan sebuah frasa karena satu pola, begitu ya. Tetapi karena frasa itu ada dua, DM dan MD. Apa itu DM? DM itu diterangkan, M itu menerangkan. D itu intinya ya. D diterangkan itu intinya. Nah, sedang merupakan menerangkan. Memasak merupakan diterangkan intinya, bahwa si ibu ini kan sedang memasak. Kata sedang berarti sedang berlangsung. Kata sedang bisa diganti ya dengan kata telah. Dengan kata telah misalkan. Ibu telah memasak ikan lele. Tetap telah memasak menjadi sebuah frasa. Polanya tetap MD, menerangkan, diterangkan. D-nya tidak bisa diganti. Ya, kecuali kita memang mau mengganti kata kerja. Oke, paham sampai sini? Nah, selanjutnya ikan lele. Ikan lele juga sebuah frasa karena merupakan satu pola. Ya, ikan merupakan D diterangkan, lele merupakan M menerangkan. Karena ikan ini intinya. Kata lele bisa diganti dengan kata ikan mas, dengan kata bandeng, dengan kata ikan apa lagi? Ikan cumi misalkan begitu ya. Itu ya. Selanjutnya kita kembali ke bahasan yang keempat, yaitu konjungsi. Konjungsi sudah kita pelajari juga di kelas 10 apa? Masih ingat? Konjungsi ialah kata penghubung. Terdapat banyak sekali konjungsi pada teks prosedur yang menyatakan kelanjutan kegiatan seperti kemudian, setelah itu, lalu, selanjutnya, dan sebagainya. Baik, berikutnya kita beralih ke contoh
teks prosedur kompleks. Nah, ini ada salah satu contoh teks prosedur kompleks, judulnya membuat getuk lindri. Bisa kalian lihat ya, ada tujuannya. Wah, ini sudah tertera jelas ya, tujuan, material atau bahan. Ini bahan taburan atau topping. Ini terakhir langkah-langkah sampai selesai. Oke, ini silakan kalian catat juga. Mulai dari sini, membuat getuk lindri, tujuan. Getuk lindri ialah salah satu santapan tradisional dari Jawa Tengah. Santapan yang bahan dasarnya dari singkong ini sangat banyak diminati oleh seluruh golongan. Getuk lindri biasanya disajikan dengan taburan kelapa yang diparut sehingga membuat rasanya terus menjadi gurih serta lezat. Cara membuatnya pun tidaklah sulit. Berikut metode serta langkah-langkahnya. Material atau bahan. Silakan kalian baca sendiri sambil mencatat ya. Ibu menjelaskan. Sebenarnya material atau bahan itu berbeda ya. Material merupakan alat-alat yang tidak habis pakai. Kalau bahan ialah sebuah benda yang habis pakai. Contoh material atau alat-alat ialah panci misalkan. Lalu spatula dan lain-lain. Itu tidak habis sekali pakai kan? Begitu. Kemudian bahan itu adalah sebuah benda yang habis pakai. Contohnya garam, merica. Lalu di sini ada gula pasir dan seterusnya. Begitu perbedaannya ya. Lalu langkah-langkah silakan catat kembali. Langkahnya ada berapa? Coba kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dan 10 ya. Silakan dicatat. Untuk mempercepat sambil di pause saja ya nanti ya. Begitu. Oke, tugas berikutnya di bawah contoh yang Ibu berikan ini, silakan kalian buat sebuah teks prosedur kompleks. Sama, catatnya di buku catatan ya. Satukan saja dengan ini. Buat judul, lalu ada bagian tujuannya, ada bagian materialnya, dan ada bagian langkah-langkahnya. Kalian tentukan juga strukturnya seperti contoh yang Ibu berikan ini. Paham ya? Oke, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah dan diberikan kesehatan. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.